Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pemikirannya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Dwi Saputri yang ber-NPM 202115500151 dan rekan saya Muhammad Noval 202115500138 dan Farhan Arsya Fauzan dengan NPM 202115500177. Di sini saya akan menjelaskan biodata Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bertanggal lahir 10 April 1857 dan berlahir di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Dan yang beragama Islam, dia meninggal pada tanggal 25 Juli 1947 di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Beliau berkebangsaan Indonesia. Istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Khadijah. Orang tua Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Halimah dan Kiai Asy'ari. Beliau dikenal sebagai pahlawan nasional dan tokoh ulama, pemikir, dan pejuang. Beliau lahir di Desa Gedang, Kecamatan Diwo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 10 April 1857, beliau meninggal karena pendarahan otak di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 25 Juli 1947. Beliau dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng dan juga perintis salah satu organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau dikenal sebagai tokoh pendidikan pembaharu pesantren. Selain mengajar agama dalam pesantren, ia juga mengajar para pesantren membaca buku-buku pengetahuan umum, berorganisasi, dan berpidato. Di kalangan Nahdliyin dan ulama pesantren, ia dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Sekarang saya akan menjelaskan keluarganya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya yang bernama Kiai Ash'ari pemimpin keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah, sementara ke-10 saudaranya antara lain Nafi'ah, Ahmad Saleh, Radi'ah, Hasan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan. Berdasarkan silsilah garis keturunan dari ibunya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki keturunan dari Sultan Pajang. Jakatingkir juga mempunyai keturunan ke Raja Hindu Majapahit, Raja Brawijaya kelima. Keluarga Hasyim adalah keluarga Kiai. Kakeknya Kiai Usman memimpin pesantren Gedang sebelah utara di Jombang, sedangkan ayahnya sendiri Kiai Asy'ari memimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Dua orang inilah yang menanamkan nilai dan dasar-dasar Islam secara kokoh kepada Hasyim. Berikut di bawah ini silsilah berdasarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berdasarkan garis keturunan ibunya. Yang pertama, Muhammad Asy'ari, putra dari Halimah, putri dari Lainah, putri dari Siha, putra dari Abdul Jabbar, putra dari Ahmad, putra dari Pangeran Sambo, putra dari Pangeran Benowo, putra dari Joko Tingkir, dan putra dari Brawijaya kelima. Di sini saya akan menjelaskan silsilah nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut silsilah beliau melalui Sunan Giri, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan sampai dengan Rasulullah dengan urutan lanjutan sebagai berikut. Yang pertama Sunan Giri, yang kedua Abdul Rahman, yang ketiga Abdul Halim, yang keempat Abdul Rahman, yang kelima Abdul Halim, yang keenam Abu Sarwan, yang ketujuh Kiai Haji Asy'ari, yang kedelapan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut catatan nasab Sa'adah Balawi Hadromat, silsilah dari Sunan Giri Raden Ainul Yakin merupakan keturunan Rasulullah sebagai berikut. Yang pertama, Husain
bin Ali, yang kedua Ali Zainal Abidin, yang ketiga Muhammad Al-Baqir, yang keempat Ja'far As-Sadiq, yang kelima Ali Al-Uraidi, yang keenam Muhammad An-Naqib, yang ketujuh Isa Arumi, yang kedelapan Ahmad Al-Muhajir, yang kesembilan Ubaidullah, yang kesepuluh Alwi Awal, yang ke-11 Muhammad Sahibus Saumiyah, yang ke-12 Alwi As-Sani, yang ke-13 Ali Khalil Qasim, yang ke-14 Muhammad Sahabib Mirbat, yang ke-15 Alwi Ami Al-Faqih, yang ke-16 Abdul Malik, yang ke-17 Abdullah, yang ke-18 Ahmad Syah Jalal, yang ke-19 Jamaluddin Akbar Al-Husaini, yang ke-20 Maulana Ishaq, dan yang ke-21 Ainul Yakin, yaitu Sunan Giri. Berikut di bawah ini yang disampaikan silsilah keturunan beliau sampai dengan tingkat cucu Nyai Khadijah, istri pertama yang merupakan putri dari Kyai Yakub di Sidoarjo. Beliau meninggal dunia sewaktu Kyai Haji Hashim Asy'ari menuntut ilmu di Mekah. Nyai Nafikoh, istri kedua setelah istri pertamanya wafat, yaitu dari Kyai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan di Madiun. Putra putri dari Nyai Nafikoh, yang pertama Halimah, Khairiyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidullah, Masrur, dan Muhammad Yusuf. Nyai Masrurah, istri ketiga setelah istri kedua wafat, yaitu putri dari Kyai Hasan, pengasuh pondok pesantren Kapurjo di Panggu, Kediri. Dari pernikahan ini Kyai Haji Hashim dikaruniai 4 orang putra putri, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Di sini saya akan melanjutkan pendidikan Kyai Haji Hashim Asy'ari. Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasan beliau memang sudah nampak. Di antara teman sepermainannya, ia kerap tampil sebagai pemimpin. Kyai Haji Hashim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayahnya dan kakeknya. Kyai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang, sejak usia 13 tahun, ia sudah membantu ayahnya mengajar santri-santri yang bisa dibilang lebih besar ketimbang dirinya sendiri. Dalam usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, di antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang. Belum puas dengan berbagai ilmu yang dicakupnya, ia melanjutkan di pesantren Kademangan, Bangkalan di bawah asuhan Kyai Haji Khalil di Bangkalan. Tak lama di sini Kyai Haji Hashim pindah pesantren lagi di pesantren Siwalan di Sidoarjo. Di pesantren yang diasuh Kyai Yakub inilah agaknya Hashim merasa benar-benar menemukan sumber Islam yang diinginkan. Kyai Yakub dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Cukup lama, dalam kurun waktu 5 tahun, Hashim menyerap ilmu di pesantren Siwalan, dan rupanya Kyai Yakub sendiri memiliki rasa kagum kepada pemuda yang cerdas dan alim itu. Maka Hashim bukan saja dapat ilmu, melainkan juga istri. Ia yang baru berusia 21 tahun dinikahkan dengan Khadijah, salah satu putri Kyai Yakub. Tidak lama setelah menikah, Hashim bersama istrinya berangkat ke Mekah gunanya untuk menunaikan ibadah haji. 7 bulan Hashim berada di kota Mekah, Hashim pun kembali ke tanah air sesudah istrinya dan anaknya meninggal dunia. Pada tahun 1892, Kyai Haji Hashim Asy'ari kembali pergi menimba ilmu ke Mekah.
Sejak saat itulah ia menetap di Mekah selama 7 tahun dan berguru kepada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Mahfuz At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Athhar, Syekh Ibrahim Ahmad, Syekh Ibrahim dari Arab, Syekh Said dari Yamani, Syekh Rahmahullah, Syekh Soleh Bafadlal, Said Abbas Al-Maliki, Said Alwi bin Ahmad As-Saqaf, dan Said Husain Al-Habsyi. Di Mekah awalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfuz dari Termas Pacitan yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Syekh Mahfuz adalah ahli hadis dan hal ini sangat menarik minat belajar Kiai Haji Hasyim Asy'ari sehingga sekembalinya ke Indonesia, pesantren yang ia miliki sangat terkenal dalam pengajaran ilmu hadis. Ia mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Mahfuz, merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerima hadis dari 23 generasi penerima karya ini. Selain belajar hadis, ia juga belajar tasawuf dengan mendalami tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau yang juga ahli dalam bidang astronomi, matematika, dan aljabar. Di masa belajar pada Syekh Ahmad Khatib inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar karya monumental Muhammad Abduh. Pada prinsipnya ia mengagumi rasionalitas pemikiran Abduh, akan tetapi kurang setuju dengan ajakan Abduh terhadap tradisionalis. Gurunya yang lain adalah termasuk ulama yang terkenal dari Banten yang bermukim di Mekah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sementara guru yang bukan dari Nusantara antara lain Syekh Sahta dan Syekh Dagistani yang merupakan ulama terkenal pada masa itu. Pada tahun 1899 pulang ke tanah air, Hasyim mengajar di pesantren milik kakeknya, yaitu Kiai Usman. Tak lama kemudian ia mendirikan pesantren di Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Hasyim bukan saja kiai ternama, melainkan juga seorang petani dan pedagang yang sukses. Tanahnya puluhan hektar, 2 hari dalam seminggu biasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari istirahat tidak mengajar. Saat itulah ia memeriksa sawah-sawahnya, kadang juga pergi ke Surabaya, berdagang kuda, besi, dan menjual hasil panennya. Dari bertani dan berdagang inilah Kiai Haji Hasyim menghidupi keluarga dan pesantrennya. Silsilah keilmuan Kiai Haji Muhammad Saleh Darat dari Semarang, Kiai Haji Khalil di Bangkalan, Kiai Yakub di Sidoarjo, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Mahfuz At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Athhar, Syekh Ibrahim dari Arab, Syekh Said dari Yamani, Syekh Rahmahullah, Syekh Soleh Bafadlal, Said Soleh Al-Malaki, Said Alwi bin Ahmad As-Segaf, Said Husain Al-Habsyi, Said Sultan Al-Dagistani, Said Abdullah Al-Zawawi, Said Ahmad bin Hasan Al-Atas, Said Abu Bakar Syattah Al-Dimyati, memperoleh ijazah dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Muridnya ribuan santri menimba ilmu kepada Kiai Haji Hasyim, dan setelah lulus dari pesantren Tebu Ireng, Jombang, tak sedikit di antara Kiai Haji Hasyim kemudian tampil sebagai tokoh dan ulama kondang dan berpengaruh luas. Di antara lain Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pesantren Tambak Beras di Jombang. Kiai Haji Bisri Syansuri, pesantren Denayar di Jombang. Kiai Haji Al-As'ad Syamsul Arifin. Kiai Haji Wahid, yaitu anaknya sendiri, Kiai Haji Ahmad As-Siddiq, Syekh Sadullah Al-Maimani, Syekh Umar Hamdan Al-Syihab
Ahmad Ibnu Abdullah, Kiai Haji Al-Asnawi, Kiai Haji Dahlan, Kiai Haji Saleh. Di sini saya akan menjelaskan jasa dan karyanya. Kemampuannya dalam ilmu hadis diwarisi dari gurunya, Syekh Mahfuz At-Tarmasi di Mekah. Selama 7 tahun, Hasyim berguru kepada Syekh ternama asal Pacitan, Jawa Timur itu. Di samping Syekh Mahfuz, Hasyim juga menimba ilmu kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Kepada 2 guru besarnya itu, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, berguru. Jadi antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebenarnya tunggal guru. Yang perlu ditekankan, saat Hasyim belajar di Mekah, Muhammad Abduh sedang giat-giatnya melancarkan gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Sebagaimana diketahui, buah pikiran Abduh itu sangat mempengaruhi proses perjalanan umat Islam selanjutnya. Sebagaimana telah dikupas Deliat Nur, ide-ide reformasi Islam yang dianjurkan oleh Abduh yang dilancarkan dari Mesir telah menarik perhatian santri-santri Indonesia yang sedang belajar di Mekah, termasuk Hasyim. Tentu saja, ide reformasi Abduh itu pertama mengajak umat agama Islam untuk memurnikan kembali Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang sebenarnya bukan berasal dari Islam. Kedua, reformasi pendidikan Islam di tingkat universitas. Ketiga, mengkaji dan merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan modern. Dan keempat, mempertahankan Islam. Usaha Abduh merumuskan doktrin-doktrin Islam itu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan modern. Pertama, dimaksudkan agar supaya Islam dapat memainkan kembali tanggung jawab yang lebih besar dalam lapangan sosial, politik, dan pendidikan. Dengan alasan ini, Abduh melancarkan ide agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan mereka kepada pola pikiran mazhab dan agar umat Islam meninggalkan segala bentuk praktek tarekat. Syekh Ahmad Khatib mendukung beberapa pemikiran Abduh, walaupun ia berbeda dalam beberapa hal. Beberapa santri Syekh Ahmad Khatib ketika kembali ke Indonesia ada yang mengembangkan ide-ide Abduh itu. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Tidak demikian dengan Hasyim. Ia sebenarnya juga menerima ide-ide Abduh itu untuk menyemangatkan kembali Islam. Tetapi ia menolak pikiran Abduh itu agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan mazhab. Ia berkeyakinan bahwa tidak mungkin untuk memahami maksud yang sebenarnya dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari pendapat para ulama besar yang tergabung dalam sistem mazhab. Untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari dan meneliti buku-buku para ulama mazhab yang akan menghasilkan pemutarbalikan saja dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Demikian tulis Dofir. Dalam hal tarekat, Hasyim tidak menganggap bahwa semua bentuk praktek keagamaan waktu itu salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Ia berpesan agar umat Islam berhati-hati bila memasuki kehidupan tarekat. Dalam perkembangannya, benturan pendapat antar golongan bermazhab yang diwakili di kalangan pesantren dengan yang tidak bermazhab itu memang kerap tidak terelakkan. Puncaknya saat Kongres AL Islam keempat yang diselenggarakan di Bandung. Kongres itu diadakan dalam rangka mencari masukan dari berbagai kelompok umat Islam untuk dibawa ke Kongres umat Islam di Mekah. Karena aspirasi golongan tradisional tidak tertampung, kelompok ini kemudian membentuk Komite Hijaz. Komite yang dipelopori oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini bertugas menyampaikan aspirasi kelompok tradisional kepada penguasa Arab Saudi. Atas restu Kiai Haji Hasyim, komite inilah pada tanggal 31 Februari 1926 menjelma menjadi Nahdlatul Ulama
atau yang disebut dengan NU yang artinya Kebangkitan Nasional. Sekolah NU berdiri posisi kelompok tradisional kian kuat. Terbukti pada tahun 1937 beberapa ormas Islam membentuk Badan Federasi Partai dan Perhimpunan Islam Indonesia yang terkenal dengan sebutan MIAI. Kiai Hasyim diminta menjadi ketuanya. Ia juga pernah memimpin Masyumi, partai politik Islam terbesar yang pernah ada di Indonesia. Penjajahan panjang yang mendukung bangsa Indonesia mengunggah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui jalan pendidikan dan organisasi. Pada tahun 1908 muncul sebuah gerakan yang kini disebut dengan Gerakan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan nasional terus menyebar kemana-mana sehingga muncul berbagai organisasi pendidikan, sosial, dan keagamaan, di antaranya Nahdlatul Wathan pada tahun 1916 dan Taswirul Afkar pada tahun 1918. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar tampil sebagai kelompok studi serta lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Tokoh utama di balik pendirian Taswirul Afkar adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang juga murid Hadratus Syekh. Kelompok ini lahir sebagai bentuk kepedulian para ulama terhadap tantangan zaman di kala itu, baik dalam masalah keagamaan, pendidikan, sosial, dan politik. Pada masa itu, Raja Saudi Arabia Ibnu Saud berencana menjadikan mazhab Salafi Wahabi sebagai mazhab resmi negara. Dia juga berencana menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam yang selama ini banyak diziarahi kaum muslimin karena dianggap bid'ah. Di Indonesia, rencana tersebut mendapat sambutan hangat kalangan modernis seperti Muhammadiyah di bawah pimpinan Haji Ahmad Dahlan maupun PSI di bawah pimpinan Cokro Aminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang menghormati keberagaman menolak dengan alasan itu adalah pembatasan mazhab dan penghancuran warisan peradaban itu. Akibatnya, kalangan pesantren dikeluarkan dari keanggotaan Kongres AL Islam serta tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar Alam Islam di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorongnya oleh semangat untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta rasa kepedulian terhadap pelestarian warisan peradaban, maka Kiai Hasyim bersama para pengasuh pesantren lainnya membuat delegasi yang dinamai Komite Hijaz. Komite yang diketuai Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini datang ke Saudi Arabia dan meminta Raja Ibnu Saud untuk mengurungkan niatnya. Pada saat yang hampir bersamaan, datang pula tantangan dari berbagai penjuru dunia atas rencana Ibnu Saud sehingga rencana tersebut digagalkan. Hasilnya hingga saat ini umat Islam bebas melaksanakan ibadah di Mekah sesuai dengan mazhab masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban saat berharga serta peradaban yang sangat berharga, yaitu mendirikan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1924, kelompok diskusi Taswirul Afkar ingin mengembangkan sayapnya. Dengan mendirikan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya lebih besar, Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dimintai persetujuannya meminta waktu untuk mengerjakan sholat istikharah, memohon petunjuk dari Allah. Dinanti sekian lama petunjuk itu belum datang juga. Kiai Haji Hasyim sangat gelisah dalam hati kecilnya ingin berjumpa dengan gurunya, Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan.
Sementara nan jauh di Bangkalan sana, Kiai Khalil telah mengetahui apa yang telah dialami Kiai Haji Hashim. Kiai Khalil lalu mengutus salah satu orang santrinya yang bernama Asad Syamsul Arifin untuk menyampaikan sebuah tasbih kepada Kiai Hashim di Tebu Ireng. Pemuda Asad juga dipesani agar setiba di Tebu Ireng membacakan surat At-Toha ayat 23 kepada Kiai Hashim. Ketika Kiai Hashim menerima kedatangan Asad dan mendengar ayat tersebut, hatinya langsung bergetar, keinginan yang berucap, "Keinginanku untuk membentuk jamiah agaknya akan tercapai." Waktu terus berjalan, akan tetapi pendirian organisasi itu belum juga terrealisasi. Agaknya Hashim masih menunggu kemantapan hati. Satu tahun kemudian, pemuda Asad kembali datang menemui Hadratus Syekh. "Kiai, saya diutus oleh Kiai Khalil untuk menyampaikan tasbih ini, dan Kiai Khalil juga meminta untuk mengamalkan wirid ya Jabar ya Qahar setiap waktu." Kehadiran Asad yang kedua ini membuat hati Kiai Hashim semakin mantap. Hadratus Syekh menangkap isyarat bahwa gurunya tidak keberatan jika ia bersama kawan-kawannya mendirikan organisasi ini. Inilah jawaban yang dinanti-nantinya melalui sholat istikharah. Sayangnya sebelum keinginan ini terwujud, Kiai Khalil sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Pada tanggal 31 Januari 1926, organisasi tersebut secara resmi didirikan dengan nama Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama. Kiai Hashim dipercayai sebagai Rais Akbar pertama. Kelaknya Jamiah ini menjadi organisasi dengan anggota terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Sebagaimana diketahui saat itu, hingga saat ini dalam dunia Islam terdapat pertentangan faham antara faham pembaharuan yang dilancarkan Muhammad Abduh dari Mesir dengan paham bermazhab yang menerima praktek tarikat. Ide reformasi Muhammad Abduh antara lain bertujuan memurnikan kembali ajaran Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang bukan berasal dari Islam, mereformasi pendidikan Islam di dunia pendidikan, Islam di tingkat universitas, dan mengkaji serta merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan modern. Dengan ini Abduh melancarkan ide agar umat Islam terlepas dari pola pemikiran mazhab dan meninggalkan segala bentuk tarekat. Semangat Abduh juga mempengaruhi masyarakat Indonesia, kebanyakan di kawasan Sumatera, yang dibawa oleh para mahasiswa yang belajar di Mekah, sedangkan di Jawa dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912. Kiai Hashim pada prinsipnya menerima ide Muhammad Abduh untuk membangkitkan kembali ajaran agama Islam. Akan tetapi ia menolak melepaskan diri dari keterikatan bermazhab. Sebab dalam pandangannya umat Islam sangat sulit memahami maksud Al-Quran atau hadis tanpa mempelajari kitab-kitab para ulama mazhab. Pemikiran yang tegas dari Kiai Haji Hashim ini memperoleh dukungan para kiai di seluruh tanah Jawa dan Madura. Kiai Hashim yang saat itu menjadi kiblat para kiai berhasil menyatukan mereka melalui pendirian Nahdlatul Ulama. Pada saat pendirian organisasi pergerakan kebangsaan membentuk Majelis Islam ala Indonesia atau disebut MIAI, Kiai Haji Hashim dengan putranya Kiai Haji Wahid Hashim diangkat sebagai pimpinannya. Periode tahun 1937 sampai 1939 yang mendirikan pesantren Tebu Ireng. Pada tahun 1899, Kiai Hashim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh Tebu Ireng. Letaknya kira-kira 200 meter sebelah barat pabrik gula
cukir pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1870. Duku Tebu Ireng terletak di daerah timur Desa Keras, kurang lebih 1 kilometer. Di sana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu, atau bahasa Jawanya disebut dengan tratak, sebagai tempat tinggal. Dari tratak kecil inilah embrio pesantren Tebu Ireng dimulai. Kiai Hasyim mengajar dan sholat berjamaah di tratak bagian depan, sedangkan tratak bagian belakang dijadikan tempat tinggal. Saat itu santrinya berjumlah 8 orang dan 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. Dan di sini saya akan memberi kesimpulan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama yang memiliki tingkat intelektual yang sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh perjalanan hidupnya yang selalu diwarnai dengan menuntut ilmu. Dalam perjalanan pencarian ilmunya tampak sekali bahwa genealogi intelektual keilmuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berasal dari pakar-pakar agama yang memiliki kualitas internasional, sehingga Kiai Haji Hasyim sangat ahli dalam Al-Quran dan hadis. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum.